Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hendra si Peternak Sato. Nah, kali ini saya ada teman dari Bandung, seorang ahli iguana teman-teman. Mungkin teman-teman udah kenal semua ya. Namanya Kang Dik Dik, iguana terkenal. Nah, mungkin teman-teman yang tahu awamnya iguana itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi jenis iguana itu ternyata bukan cuma jenis iguana seperti ini aja. Masih banyak teman-teman jenis iguana yang mungkin teman-teman belum tahu. Makanya daripada itu kita sekarang mau bahas tentang jenis iguana yang lain ya teman-teman ya. Nah, yang di tangan Kang Dik Dik ini adalah bukan anak naga. Ini adalah satu jenis iguana. Tapi kok beda ya? Bentuknya itu mungkin nggak awam gitu di teman-teman ya. Baru ada yang mungkin lihat. Banyak ternyata jenis iguana itu teman-teman. Kita bahas satu-satu ya tentang jenis-jenis iguana selain green iguana. Nah teman-teman, yang pertama adalah Cyclura lewisi. Mereka adalah salah satu spesies dari keluarga rock iguana. Mereka berasal dari Pulau Grand Cayman, Karibia. Nah teman-teman, ciri-ciri yang paling menonjol di Cyclura lewisi dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya adalah mereka memiliki warna biru. Biasanya mereka semakin tua umurnya akan menjadi berwarna semakin biru teman-teman. Cyclura lewisi ini bisa hidup sampai 50 tahun loh. Jadi cocok banget buat dijadikan pet. Biasanya mereka itu sangat high teritorial. Nah seperti yang di video ini, jantan lewisi hybrid diberikan betina lewisi hybrid pun pertama kali ketemu mereka menunjukkan teritorial mereka. Tetapi apabila sudah berkenalan mereka bisa hidup berdampingan loh. Nah teman-teman, gimana? Keren nggak si Cyclura lewisi hybrid ini? Selain warnanya biru, mereka itu identik kalau sudah besar, moncong mulutnya itu akan semakin panjang teman-teman. Nah, di negara luar sana, Cyclura lewisi yang dihybridkan dengan jenis yang lainnya itu banyak dijadikan pet kesayangan teman-teman. Karena mereka temperamennya itu lebih jinak dan lebih gampang bersahabat dengan manusia. Keren kan? Mereka termasuk hewan yang omnivora, akan tetapi makanan utama mereka itu tetap sayur-sayuran seperti selayaknya iguana-iguana pada biasanya teman-teman. Mereka hanya butuh sesekali insek dan kadang-kadang kalau misalkan sudah besar bisa juga dikasih anak tikus. Tapi itu hanya jarang sekali ya teman-teman. Mungkin 2 atau 1 bulan sekali saja cukup. Nah, berbeda dengan jenis green iguana, mereka bukan termasuk iguana yang arboreal. Pada saat kecil mungkin mereka masih semi arboreal, tetapi sudah sebesar ini mereka termasuk terestrial. Bisa dilihat kan, untuk naik ke pundak saya aja mereka mengalami kesulitan, apalagi apabila sudah full ground. Dengan bobot badannya yang besar, mereka akan kesulitan untuk naik ke pohon yang tinggi-tinggi. Tuh, mereka juga suka bunga-bunga loh. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngebahas tentang Cyclura cornuta atau rhino iguana. Nah ini kelihatan nggak rhinonya? Sama saya juga kelihatan. Hahaha. Nah ini dia. Kalau yang di atas itu kan Pokemon. Oke, mohon maaf ya ini kalau suaranya nggak sesuai karena ini saya dubbing lagi. Soalnya ada kesalahan teknis sama tukang tahu bulat. Jadi ini Cyclura cornuta atau rhino iguana ya. Oke, kita coba pegang ya. Meskipun jarang di handle, ini dia tetap anteng karena dia bawaan dari babynya karakternya asik. Wow, gede banget ini. Mantap. Nah, ini ada kenapa disebut Cyclura cornuta atau disebut iguana rhino? Karena di sini dia memiliki cula di atasnya nih. Nah, ini dia seperti badak. Kita zoom, coba zoom. Nah ini dia. Jadi kalau kita pengen pelihara badak karena dilindungi, mending pelihara iguana rhino aja. Gak kalah eksotik loh. Oke, nah ini berat banget. Sekitar umurnya ada 7 tahun ini. Jadi si rhino ini memiliki spike yang depan, ciri khasnya itu lebih pendek ya daripada spike belakang. Bisa kita lihat di sini, makin belakang makin panjang dia. Kebalikan sama jenis
iguana common biasa ya. Ini yang panjang, malah yang belakang lebih panjang. Nah kita coba ya, kita elus-elus. Biasanya dia jinak banget kayak anjing, dia kalau dilus-elus ngerti nih. Tuh dia ngajak salaman, halo, nama saya Tison. Nah, dia namanya Tison nih teman-teman. Oh dia diem, asik kayaknya kalau diusap-usap kayak gini. Nah berhubung dia jantan, kita bisa lihat ya di sini ada bagian hemipenis. Ini di semua jenis kadal pun kalau jantan dia ada benjolan atau tonjolan yang disebut hemipenis. Berbeda sebaliknya sama betina. Kalau betina lebih rata. Kita lihat. Tuh ada jendolan. Itu namanya hemipenis teman-teman. Nah teman-teman, jadi si iguana itu mengalami shedding ya setiap reptil. Tapi kalau iguana nggak semuanya full kayak ular, dia lebih sedikit-sedikit itu, sebagian-sebagian nih kulit sheddingnya. Kita bantu ya, di sini kelihatan nggak shedding? Nah, nggak ada yang ini mah udah dari tadi ada di sini. Dia ini kulitnya dia sih nyata. Kita lihat zoom ya, seperti apa kulit sheddingnya iguana rhino. Bisa kita lihat, tebal banget nih. Ini bisa dibuat dorok-dok iguana. Nggak ada yang ini keras banget nih, kayak plastik tuh, kayak plastik. Bagus nih kalau buat cincin kayaknya, buat kalung. Jadi ini kenapa iguana shedding? Jadi dia regenerasi kulit biar dia kulitnya selalu glowing gitu, nggak usah pakai skincare atau apa ya. Jadi buat para perempuan mending ngikutin kayak iguana aja, shedding tiap bulan. Jadi kulitnya glowing. Nah teman-teman, yang ketiga ini adalah Black Cayman. Kalau dilihat mirip ya dia dengan saudaranya yang kita bahas di pertama tadi, Lewisi, tapi beda teman-teman. Kalau secara visual memang jenis Cycluranubila itu semuanya mirip, tetapi bedanya itu warnanya. Untuk Black Cayman, dia besarnya akan menjadi putih dan bergaris hitam. Nah, ini salah satu contoh juvenile Black Cayman di farm kita. Bisa dilihat ya, kepalanya lebih cenderung ke arah silver. So buat teman-teman yang pengen punya baby dino seperti ini, tapi pengen yang sukanya warna putih, nah Black Cayman ini adalah pilihan yang cocok teman-teman. Nah sama seperti saudaranya yang lain, mereka itu termasuk omnivora, tetapi mereka lebih banyak memakan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Mereka juga tetap butuh insek atau daging dari mungkin tikus atau sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Tapi tidak banyak loh. Mereka juga karakter temperamennya asik juga teman-teman. Apabila dipelihara dari kecil, mereka bisa bonding dengan kita. Karena Black Cayman termasuk salah satu iguana terpintar di dunia teman-teman. Nah teman-teman, ini yang keempat adalah Cuban Rock. Mungkin teman-teman udah sering lihat iguana ini ya. Bagi teman-teman yang menyukai warna gelap dan warna merah keorenan, Cuban Rock adalah pilihan yang cocok teman-teman. Dan mereka pun mudah dijinakkan loh teman-teman. So kalau teman-teman yang suka jenis iguana batu dengan warna gelap, hitam dan merah, ini cocok banget ya teman-teman. Karena Cuban Rock juga bisa hidup lama loh seperti yang lainnya. Mereka bisa hidup sampai 50 tahun juga. Nah, sekarang gimana kalau kita bahas perbedaan mereka pada saat bayi ya. Nah, ini yang ada di video ini, yang paling kiri itu Lewisi Hybrid. Dan yang kedua itu adalah Rhino Iguana. Bisa dilihat ya, ada tanduknya. Nah, untuk yang ketiga ini pasti dong yang kepalanya putih apa coba teman-teman? Betul, Black Cayman. Dan yang terakhir adalah Cuban Rock. Kalau secara visual, Cyclura lewisi, Black Cayman dan Cuban Rock memiliki muka yang sama. Cuman perbedaannya ada hanya pada warna teman-teman. Lucu-lucu ya anaknya ya. Nah ini nggak nyangka loh nanti bisa jadi sebesar yang tadi. Nah ini dia tampak atas perbedaan mereka. Yang paling kiri itu Lewisi Hybrid. Bisa dilihat ya teman-teman bakat birunya. Dan yang kedua itu Rhino Iguana dengan cula di moncongnya. Yang ketiga Black Cayman. Dan yang keempat itu adalah Cuban Rock. Nah ini dilihat dari tampak depan ya. Kalau untuk ketiga Lewisi, Black Cayman dan Cuban Rock mereka sama. Yang bedanya cuma warna. Nah yang beda itu Rhino Iguana karena dia memiliki cula teman-teman. Tuh.
kayak punya baby raptor ya ternyata ya. Kayak di film-film apa? Taman Jurassic Park gitu deh. Nah, ini tampak punggungnya teman-teman. Untuk yang paling kiri bisa dilihat Lewisi pasti dong ada garis-garis dengan garis hitamnya tipis. Untuk Rhino lebih ke polos. Untuk Black Cayman sudah jelas dia cerah sekali putih ya. Dan untuk Cuban Rock merahnya bisa dilihat ya teman-teman ya. Dominan banget. Nah, tampak sampingnya perutnya tuh. Kalau Lewisi di garis-garisnya ada gradasi biru dari kecilnya. Kalau untuk Rhino tidak ada corak. Black Cayman dengan ciri khasnya yang putih dan Cuban Rock dengan ciri khasnya yang coklat kemerahan. Ini detail satu-satu ya. Tuh, untuk si Lewisi Hybrid. Tuh biru-birunya kelihatan kan teman-teman? Nah, di lingkaran matanya itu kelihatan biru banget. Itu adalah salah satu ciri khas dari Lewisi ya. Nah, ini baby Rhino Iguana. Lucu banget ya mukanya kayak badak. Tanduknya cuman kalau badak tuh 1 atau 2. Dia banyak loh teman-teman. Tuh, nanti yang hitam-hitam itu akan menjadi tanduk di masa yang akan datang dia dewasa. Nah, bodinya coraknya lebih ke polos dan biasanya akan semakin pudar pada saat dia semakin besar. Tuh. Jadi jangan piara badak ya teman-teman, karena badak itu dilindungi. Lebih baik peliharalah Rhino Iguana, karena dia mirip badak, tapi kadal juga sih dia. Nah, yang ketiga ini adalah baby Black Cayman. Pokoknya kalau direndengin sama teman-teman dan saudara-saudaranya beda banget ya teman-teman. Dia itu lebih ke warna putih cerah seperti ini teman-teman. Di badannya tidak ada gradasi biru-biru atau warna lain. Bisa dilihat ya. Dia lebih cerah pokoknya dan lebih bersih terlihatnya. Nah, buat teman-teman yang suka warna putih dan pengen punya dinosaurus mini, ini cocok banget deh. Nah, yang terakhir ini adalah baby Cuban Rock aka Cyclura nubila. Bisa dilihat ya, badannya itu lebih dominan warnanya kuning orange kemerah-merahan gitu teman-teman. Dari ekornya pun terlihat lebih ada unsur warna merah-merah, serta perutnya pun dan lehernya pun lebih banyak unsur merah-merahnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka warna merah dan gelap, ini cocok banget karena mereka akan menjadi keren dan gahar banget pokoknya teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi dari keempat spesies iguana yang tadi ada Rhino, Lewisi Hybrid, ada Cuban Rock sama Black Cayman. Saya lupa nih, Kohendra kayaknya nyembunyi ini salah satu koleksi yang mungkin di Indonesia first ya, belum ada. Ini hybrid loh. Coba sepintas sama, jangan dulu dijumang atau. Ini sepintas. Ini saya baru nemu tadi di sana kayaknya. Ini icon kayaknya. Nanti ini saya lihat beda. Ini hybrid. Jadi hybrid tuh perkawinan silang. Ini perkawinan silang antara Lewisi hybrid juga, Lewisi hybrid kawin sama Rhino. Nanti kita ada foto indukannya ya, nanti ngelewat di sini. Sing. Nah, nih kita lihat ya perbedaan sama yang tadi nih. Oke, jadi ini visualnya badannya tuh badan keluarga nubila ya. Lewisi hybrid. Badannya tuh ada, jadi kalau Rhino kan nggak ada hitam-hitam tegas kayak gini nih. Nih batiknya tuh. Nah, terus mukanya perpaduan antara Rhino dan jenis nubila atau jenis Lewisi. Oke, di sini kita bisa lihat
Nah, ini ada cula. Cula nih 1, 2, 3. Memang kalau masih kecil belum terlalu kelihatan. Karena ini emang hybrid ya. Kalau rhino kan kayak tadi udah kelihatan ya masih kecil karena dia pure. Karena ini hybrid jadi emang tidak terlihat tapi ada gitu. Kita tunggu aja ini nanti gedenya kayak gimana, saya juga penasaran. Pokoknya ini kayaknya first ya di Indo ya. Terus ini juga merah nih, kayak rhino nih, rhino sama, pokoknya ini keren banget sih. Nih, mantap ini. Ayo ya, mumpung lagi nggak ada kohendranya. Ini nggak apa-apa, kayaknya dipegang juga ini. Salah satu simpanan dari ini. Cocok ya sama bajunya, exotic reptile. Ini hybrid nih, mantap. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kita nge-review yang lain ya. Tahu bulat Digoreng dadakan. Nah, itu dia tadi kita review ya perbedaan dari jenis Cyclula atau iguana batu. Kita sudah lihat satu persatu beserta jenis-jenisnya, terus ada kandangnya juga. Yang tadi ada rhino yang gede, terus ini yang Lewisi hybrid. Mumpung kemana kohendranya? Lagi makan dulu atau ngasih makan iguana kayaknya ya. Jadi saya bajak dulu nih YouTube-nya. Jadi kayak gitu para viewer peternak sato ya. Saya nggak bisa gaya kohendra si peternak sato kayak gitu. Jadi bantu like and subscribe ya, agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat video tentang edukasi di dunia hewan, terutama sato, terutama iguana. Oke, sekian video dari Dik si peternak sato. Nggak nyambung ya? Pokoknya nantilah kohendranya lagi ke sana. Pokoknya dari peternak sato cukup sekian. Semoga bermanfaat videonya. Pokoknya dukung terus agar kami memberikan edukasi-edukasi tentang reptil dan terutama iguana. Oke, bye-bye.